warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuh Helurgia dari kelas 11 Kimia Industri 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi tentang profil P3GI. Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia. Pada tahun 1887 P3GI didirikan dengan nama Prof Station Ostjava. Kemudian pada tahun 1927 P3GI menyelamatkan industri gula dunia yang ditemukan oleh varietas POJ 2878 dan POJ 3016. Kemudian pada tahun 1957 P3GI berganti nama menjadi Balai Penyelidikan Perusahaan Perkebunan Gula. Kemudian pada tahun 1987 berganti nama menjadi Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia yang kita kenal sampai saat ini. Status P3GI. Pada tahun 1996 P3GI bergabung dalam Lembaga Riset Perkebunan Indonesia LRPI, yaitu sebuah perkumpulan puslitbun nirlaba tidak berbadan hukum. Kemudian pada tahun 2007 P3GI merupakan lembaga swasta komersial atau entitas bisnis anak perusahaan konsorsium PT Perkebunan Nusantara. Kemudian pada tahun 2009 LRPI berubah menjadi perusahaan komersial berbadan hukum bernama PT RPN, yaitu Perseroan Terbatas Riset Perkebunan Nusantara. Kemudian pada tahun 2019 proses alih status bernama BUMN, yaitu Badan Milik Negara. Kemudian visi dan misi P3GI. Visi P3GI yaitu menjadi lembaga penelitian yang berkualitas, yang diakui secara nasional, regional, dan internasional, serta menjadi mitra handal agroindustri berbasis tebu nasional dalam peningkatan daya saingnya melalui penyediaan teknologi dan jasa kepakaran. Kemudian misi P3GI yaitu yang pertama melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan iptek bertujuan untuk mendukung kemajuan agroindustri berbasis tebu nasional yang berdaya saing. Yang kedua adalah melakukan kegiatan pelayanan dan transfer iptek yang bertujuan untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh petani atau pekebun tebu dan agroindustri berbasis tebu. Yang ketiga adalah memperkuat iptek di bidang agroindustri berbasis tebu, yaitu dilakukan dengan melalui pengembangan jejaring kerjasama dengan lembaga penelitian baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian yang keempat adalah membangun dan mengembangkan pusat informasi agribisnis dan agroindustri berbasis tebu. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM di bidang agribisnis dan agroindustri berbasis tebu. Kemudian riset perkebunan Nusantara. Yang pertama adalah Pusat Penelitian Kelapa Sawit terletak di Medan, Sumatera Utara. Yang kedua adalah Pusat Penelitian Karet terletak di Sembawa, Sumatera Selatan. Kemudian yang ketiga adalah Pusat Penelitian Teh dan Kina terletak di Bandung, Jawa Barat. Kemudian yang keempat adalah Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia terletak di Jember, Jawa Timur. Yang kelima adalah Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia yang terletak di Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian yang terakhir adalah Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia yang terletak di Bogor, Jawa Barat. Sumber daya manusia terbagi menjadi dua, yaitu prapanen dan pasca panen. Prapanen meliputi pemuliaan tanaman, agronomi dan fisiologi tanah dan agroklimat, proteksi tanaman. Yang terakhir adalah sosial ekonomi. Kemudian pasca panen meliputi pengolahan hasil dan bahan olah atau processing. Yang kedua adalah engineering pertanian. Yang terakhir adalah diversifikasi produk dan pengolahan limbah. Kemudian sarana. Terdapat 7 kebun percobaan yang tersebar di Pasuruan, Lumajang, Kediri, Pemalang, Cirebon, Cintamanis, Sumatera Selatan, dan Bunga Mayang di Lampung. 1 kebun karantina di Pulau Putran, 1 kebun persilangan, 12 laboratorium meliputi lab bioteknologi dan pemulihan tanaman, lab agronomi, lab tanah, lab proteksi tanaman, lab pengolahan hasil dan bahan, lab engineering pertanian, lab diversifikasi produk dan pengolahan limbah, lab kultur jaringan, lab jasa analisis sertifikasi KN, lab jasa kalibrasi.
Kemudian 1 experimental plan, 1 stasiun klimatologi, 1 workshop alat pertanian, 9 rumah kaca, dan 1 hardening. Hasil penelitian yang pertama adalah jenis invensi meliputi produk, alat, dan teknologi. Kemudian yang kedua adalah ruang lingkup invensi, yaitu meliputi on-farm dan off-farm. Kemudian yang ketiga adalah produk dan pemasaran, yaitu dapat diproduksi dan dipasarkan oleh P3GI, kemudian dapat diproduksi P3GI dan dipasarkan pihak lain. Kemudian yang terakhir adalah dapat diproduksi dan dipasarkan pihak lain. Kemudian yang keempat adalah teknologi, meliputi sistem rafinasi fosfatasi, flotasi. Yang kedua adalah sistem aerasi lanjut, kemudian analisa random individu, dan yang terakhir adalah biotry. Laboratorium jasa P3GI terbagi menjadi 2, yaitu laboratorium kalibrasi dan laboratorium pengujian. Ruang lingkup lab pengujian antara lain gula kristal, gula rafinasi, gula mentah, raw sugar, gula cair, tetes, tanah atau jaringan tanaman, pupuk, air, dan air limbah, bahan pembantu. Kemudian lab pengujian kalibrasi adalah kegiatan yang dilakukan antara peneraan peralatan PK antara lain manometer, vakum manometer, vakumeter, device, flowmeter, tahometer, Schlegelthaler, dan sebagainya. Diseminasi teknologi publikasi. Pusat Informasi P3GI menyediakan informasi berupa hard copy di perpustakaan P3GI dengan koleksi sebanyak 9.450 buah textbook. Kemudian 95% berkaitan dengan pertanian, perkebunan, dan pergulaan. Kemudian jurnal dalam dan luar negeri 75 judul. Lalu ada katalog, brosur, dan leaflet. Kemudian beberapa publikasi diterbitkan pada zaman Belanda. Beberapa publikasi mengalami kerusakan karena usia dan karena bencana banjir yang terjadi di P3GI tahun 2009. Lalu hasil penelitian P3GI dipublikasikan dalam majalah penelitian gula MPG, diterbitkan sejak tahun 1970-an, dan hasil penelitian peneliti P3GI juga diterbitkan dalam jurnal ilmiah lain nasional dan internasional. Diseminasi teknologi yang pertama adalah pertemuan teknis, yaitu sebuah pertemuan ilmiah nasional tentang perkebunan dan pergulaan diadakan minimal sekali dalam 1 tahun. Yang kedua adalah pertemuan ilmiah internasional, yaitu insidentil dan tematis. Kemudian yang ketiga adalah workshop dan diskusi terbatas, yaitu insidentil baik diselenggarakan oleh P3GI atau kerjasama dengan lembaga terkait seperti industri gula, industri pupuk, industri alat mesin, dan sebagainya. Terima kasih.